Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sadia dari Prodi Sistem Informasi A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 metode dari mata kuliah Decision Support System atau yang biasa disebut sistem penunjang keputusan. Langsung saja, yang pertama yaitu metode Vogel's Approximation Method atau VAM. Metode Vogel's Approximation Method adalah salah satu metode dalam teori transportasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah alokasi sumber daya dengan biaya transportasi minimum. Metode ini menggunakan pendekatan penjumlahan selisih biaya minimum pada baris dan kolom dalam tabel alokasi untuk menentukan sel dasar, yang kemudian tabel tersebut digunakan untuk menghitung biaya transportasi pada sel yang belum diisi. Langkah-langkah dari metode ini yaitu yang pertama, menentukan tabel alokasi yang berisi informasi tentang jumlah sumber daya yang tersedia dan jumlah permintaan untuk setiap tujuannya. Yang kedua yaitu menghitung selisih biaya pada setiap baris dan kolom dalam tabel tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan dua selisih biaya minimum pada setiap baris dan kolom tersebut. Yang keempat yaitu menghitung biaya transportasi pada selisih biaya minimum dengan mengalihkan selisih biaya dengan kapasitas sumber daya yang tersedia pada baris atau kolom yang bersangkutan tersebut. Langkah yang kelima yaitu menentukan sel yang memiliki biaya transportasi minimum sebagai sel dasarnya. Yang keenam yaitu menghitung biaya transportasi pada setiap sel yang berada di sekitar sel dasar dengan menggunakan metode penjumlahan alternatif. Yang ketujuh yaitu menghitung selisih biaya pada setiap baris dan kolom dalam tabel alokasi berdasarkan biaya transportasi yang dihitung pada langkah sebelumnya. Yang kedelapan yaitu kita dapat mengulangi langkah-langkah yang ketiga sampai yang ketujuh sampai seluruh sel dalam tabel tersebut telah diisi. Jadi terus mengulang-ulang agar tabel yang kosong itu dapat terisi. Langkah yang kesembilan yaitu menghitung solusi optimum yang menunjukkan jumlah sumber daya yang harus dialokasikan ke setiap tujuan untuk memenuhi permintaan dengan biaya transportasi minimum. Yang ke-10 yaitu solusi optimum dapat dicapai dengan menghitung total biaya transportasi dari seluruh sel yang diisi pada tabel alokasi. Di sini ada juga kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut. Kelebihan dari metode tersebut yaitu VAM memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan metode yang lainnya, metode yang sederhana atau yang lainnya, seperti metode penyimpangan minimum. Yang kedua yaitu lebih akurat dalam menemukan jalur pengiriman yang optimal dan dapat menghasilkan biaya total yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu menghasilkan solusi yang memperhitungkan kemungkinan biaya pengiriman berbeda pada setiap jalurnya. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari metode ini yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memecahkan masalah transportasi yang besar karena melibatkan banyak perhitungannya. Yang kedua yaitu VAM dapat menghasilkan solusi yang tidak stabil ketika masalah transportasi memiliki lebih dari satu solusi optimal. Yang ketiga, sulit digunakan untuk masalah transportasi yang berukuran besar karena ini memakan banyak waktu karena perhitungan ini sangat kompleks. Kesimpulan dari metode ini yaitu metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan mencari solusi awal yang lebih baik. Nah, metode ini mengambil selisih biaya terkecil pada setiap baris dan kolom dan kemudian memilih baris atau kolom dengan selisih biaya terkecil tertinggi sebagai titik awal.
Nah, selanjutnya metode ini mencari sel dengan selisih biaya terkecil tertinggi pada kolom atau baris yang dipilih sebagai titik awal dan kemudian menentukan jumlah barang yang akan dikirimkan. Langkah-langkah ini diulang sampai solusi optimal ditemukan. Langkah-langkah ini dilakukan sampai menemukan hasilnya. Seperti itu. Metode yang selanjutnya yaitu Northwest Corner Rule atau NUCR. Northwest Corner Rule adalah salah satu metode yang digunakan dalam pemecahan masalah transportasi dalam ilmu manajemen operasi. Metode ini digunakan untuk menentukan solusi awal dalam masalah transportasi dengan cara menempatkan alokasi pada sudut barat laut atau northwest corner dari tabel alokasi. Adapun langkah-langkah dari metode ini yaitu identifikasi jumlah permintaan dan persediaan yang tersedia. Yang kedua yaitu buat tabel transportasi dengan baris untuk setiap sumber suplai dan kolom untuk setiap permintaan demand. Yang ketiga yaitu tentukan alokasi awal dengan menempatkan alokasi pada sudut barat laut atau northwest corner dari tabel alokasi. Yang keempat yaitu hitung jumlah persediaan dan permintaannya yang tersedia serta alokasi yang telah dipilih sebelumnya. Langkah yang kelima yaitu geser ke kanan atau ke bawah ke sel berikutnya yang kosong pada tabel dan tentukan alokasi pada sel tersebut. Yang keenam, ulangi langkah 4 dan 5 hingga seluruh permintaan dan persediaan terpenuhi. Jadi ini mengulang-ulang agar isi tabel atau sel tersebut terpenuhi, terisi penuh semuanya. Yang ketujuh yaitu periksa keseimbangan persediaan dan permintaannya. Lalu yang ke-8, hitung total biaya transportasi untuk alokasi awal yang telah ditentukan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut. Yang pertama kelebihannya yaitu metode ini sederhana dan mudah dipahami sehingga cocok digunakan untuk kasus-kasus yang sederhana. Yang kedua yaitu metode ini cukup cepat untuk menyelesaikan masalah transportasi kecil atau dengan jumlah variabel yang sedikit. Yang ketiga, metode ini dapat menghasilkan solusi awal yang baik yang dapat digunakan sebagai dasar untuk metode perbaikan lainnya. Adapun kekurangannya yaitu metode ini dapat menghasilkan solusi yang buruk untuk masalah transportasi dengan jumlah variabel yang besar atau kompleks. Jadi dalam metode ini dia tidak kuat ya untuk menampung variabel yang besar atau yang kompleks seperti itu. Tidak seperti metode yang pertama tadi. Terus kekurangan yang selanjutnya yaitu metode ini tidak mengoptimalkan biaya transportasi secara optimal sehingga solusi yang dihasilkan tidak selalu merupakan solusi yang optimal. Yang ketiga yaitu metode ini tidak dapat menangani kasus ketika terdapat batasan pada sumber daya atau permintaan sehingga solusi yang dihasilkan mungkin tidak memenuhi batasan tersebut. Kesimpulan dari metode ini yaitu memiliki beberapa kelebihan dalam metode ini, diantaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami, cukup cepat untuk menyelesaikan masalah transportasi kecil atau dengan jumlah variabel yang sedikit dan dapat menghasilkan solusi awal yang baik. Nah, oleh karena itu sebaiknya NUCR digunakan hanya untuk kasus-kasus yang sederhana dan memiliki jumlah variabel yang tidak terlalu banyak. Untuk kasus-kasus yang lebih besar atau kompleks, sebaiknya digunakan metode lain yang lebih optimal seperti metode Vogel's approximation method atau metode modifikasi. Nah,
Metode ini beda dari metode yang pertama. Kalau yang pertama itu kuat untuk meneliti yang kompleks-kompleks. Kalau yang metode ini dia hanya yang kecil-kecil, yang rendah-rendah, menampung yang rendah-rendah. Seperti itu. Metode yang selanjutnya yaitu stepping stone method. Metode stepping stone adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari solusi optimal pada masalah transportasi. Metode ini bekerja dengan menghitung nilai improvement index pada setiap sel dalam tabel transportasi. Improvement index mengukur seberapa besar biaya transportasi berubah jika kuantitas barang yang diangkut melalui sel tersebut ditambah atau dikurangi. Adapun langkah-langkah dari metode ini yaitu tentukan solusi awal menggunakan salah satu metode penyelesaian lain seperti NVCR atau FAM. Yang kedua yaitu hitung nilai improvement index pada setiap sel yang tidak digunakan dalam solusi awal. Yang ketiga yaitu cari jalur dengan improvement index tertinggi yang membentuk loop tertutup. Yang keempat yaitu hitung nilai kontribusi pada setiap sel dalam loop tertutup. Langkah yang kelima yaitu pilih salah satu sel dalam loop tertutup yang bernilai negatif dan tambahkan atau kurangi kuantitas barang pada sel tersebut sampai nilainya menjadi 0. Yang keenam yaitu hitung kembali improvement index pada setiap sel yang terkena perubahan dan ulangi langkah 3-5 sampai tidak ada lagi loop tertutup dengan improvement index positif. Yang ketujuh yaitu hitung total biaya transportasi pada solusi akhir dan periksa apakah solusi tersebut memenuhi semua batasan sumber daya dan permintaan. Jadi ini seperti algoritma yang terus berputar, looping ya, seperti itu. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ini, yang pertama yaitu memberikan solusi optimal. Nah, metode stepping stone ini dapat memberikan solusi yang optimal dengan cara menghitung biaya aktual dan optimal untuk setiap sel di dalam tabelnya. Yang kelebihan selanjutnya itu metode ini sangat fleksibel, digunakan untuk mengoptimalkan masalah transportasi dengan permintaan dan penawaran yang tidak seimbang serta berbagai batasan dan kendala. Kelebihan yang ketiga yaitu menjelaskan solusi dengan jelas. Nah, metode ini memberikan informasi ini sangat jelas gitu karena menghasilkan tabel dan route pengiriman yang jelas dan mudah dipahami. Sangat mudah dipahami ya. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari metode stepping stone. Yang pertama yaitu memakan waktu dan tenaga. Nah, metode ini memerlukan waktu dan tenaganya yang cukup besar karena melibatkan banyak perhitungan dan langkah-langkah yang rumit untuk metode ini. Yang selanjutnya yaitu memerlukan keahlian dan pengalaman. Nah, keahlian dan pengalaman ini sangat penting seperti dalam matematika dan analisis data untuk menerapkan metode ini secara efektif. Yang selanjutnya yaitu tidak bisa menangani masalah skala besar. Nah, kesimpulan dari metode stepping stone ini yaitu metode ini salah satu teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan masalah transportasi dengan mencari biaya pengiriman minimum atau maksimum. Metode ini menggunakan tabel yang terdiri dari permintaan, penawaran, dan biaya pengiriman untuk setiap rute yang mungkin, dan kemudian menghitung biaya aktual dan optimal untuk setiap sel di dalam tabel. Metode yang selanjutnya yaitu Modified Distribution Method atau MODI. Metode Modified Distribution
atau MODI adalah teknik optimasi yang digunakan untuk mencari solusi optimal pada masalah transportasi yang mengalami kendala atau batasan tertentu. Nah, metode MODI menghitung biaya pengiriman aktual dan biaya pengiriman optimal untuk setiap sel dalam tabel transportasi. Dengan menggunakan teknik pemrograman linear, metode MODI sering digunakan dalam bidang logistik, produksi, dan distribusi karena dapat membantu dalam mengoptimalkan pengiriman barang dan bahan dengan meminimalkan biaya pengiriman dan memaksimalkan keuntungannya. Adapun langkah-langkah dari metode MODI ini yaitu: yang pertama, menghitung biaya pengiriman aktual dan mencari rute potensial dengan menggunakan metode stepping stone. Nah, jadi metode ini bekerja sama ya dengan metode yang sebelumnya, yaitu metode stepping stone. Yang kedua yaitu menentukan variabel dummy yang dibutuhkan untuk membuat tabel transportasi menjadi konsisten. Yang ketiga yaitu perlu dilakukan perhitungan untuk menghitung biaya pengiriman optimal. Yang keempat yaitu perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap setiap sel di dalam tabel transportasi tersebut. Yang kelima, mengevaluasi kembali solusi dan melakukan uji keoptimalan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode MODI ini, yang pertama yaitu kelebihannya ya. Yang pertama, menghasilkan solusi optimal dan dalam meminimalkan biaya transportasi dengan mempertimbangkan batasan ketersediaan dan permintaan. Yang kedua yaitu metode ini lebih efisien dibandingkan metode lainnya ya. Perhitungan biaya transportasi, terutama jika jumlah rute dan titik distribusi cukup banyak. Nah, yang ketiga yaitu memungkinkan perbaikan dan evaluasi rute pengiriman yang sudah ada, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi. Adapun kekurangan dari metode MODI ini yaitu membutuhkan komputasi yang rumit, sehingga memerlukan perangkat lunak khusus atau spreadsheet untuk menghitung solusi optimal. Yang kedua yaitu memerlukan waktu yang cukup lama dalam pengolahan data dan perhitungan, terutama jika jumlah rute dan titik distribusi sangat banyak. Yang ketiga yaitu tidak efektif dalam mengatasi permasalahan transportasi yang sangat kompleks. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari metode MODI ini. Metode MODI ini mampu memberikan solusi optimal dan efisiensi dalam meminimalkan biaya transportasi, meskipun memerlukan waktu dan komputasi yang rumit. Metode ini masih merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan dalam pengambilan keputusan terkait masalah transportasi. Nah, dalam implementasinya, metode MODI ini juga memungkinkan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan rute pengiriman yang sudah ada, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi. Oleh karena itu, metode MODI dapat menjadi pilihan yang tepat dalam mengatasi permasalahan transportasi pada skala yang cukup besar. Nah, dari 4 metode tadi yang itu ada tingkatannya ya, ada tingkatan dalam mengatasi, dalam menilai, dalam mengisi atau cara kerjanya itu ada tingkatannya. Seperti metode MODI ini tingkatannya udah paling atas, dia sudah bisa mencakup permasalahan transportasi yang cukup besar. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan materi tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.